Nah, ini tadi sepertinya ada masalah dengan sinyal. Kita coba sekali lagi. Halo Mas Anton. Halo, oke, iya Nah, Mas Rio. sudah Udah tadi jelas ada ya. gangguan. Jelas suaranya. Nih mungkin Serangan sekarang Soekarto. nunggu. Wah, ada serangan dari Sekutu kayaknya. Wah, bener Mas. Bener sekali Aduh, nih. berbahaya Ada sekali. yang mungkin ada yang ini kali ya. Nggak mau dibuka nih 108. Karena seru nih. Aduh, Karena kalau dibaca-baca awal-awal aja udah seru sebenarnya. iya. Coba nih. Tadi Ya, halo. Ini berarti ngulang lagi atau gimana, Rio? sebentar ini Om Agungnya Nggak ada, ada ya nggak ada tapi ada suaranya. nggak Sebentar. ada suaranya. Ini bentar, sebentar. Ini saya Suaranya mesti lihat aku di nggak bawah ada dulu ya. orangnya katanya. Nggak Nggak ada ada orangnya. suaranya. Bentar Waduh ya Mbak aja ya. nih. Ini ini lucu nih, ini unik nih. Ini kejadian pertama kali sebenarnya. Sebentar. Ini Dikencangin bisa nggak suara nih? oh ya, mungkin ya udah Oh, mungkin Om Agung jelas. jadinya adanya suaranya aja nggak apa-apa kali ya. Baru pertama kali Atau aku ini ke ini. tempatnya Aryo aja ya? Ada ya? Ada ya? Tapi dia Tapi Mas ngirit-ngirit Anto anu. mungkin Mas Ada, Anto nggak ada kan? Ada nggak? Di aku nggak ada. nggak ada. Mas Oh aku ada nggak ya? ada. Oh, oh Suaranya jadi ada. di aku sama Mas Anto tuh nggak ada. Jadi mungkin kalau yang di lain ada, terus kita nggak bisa masuk Om Agung. Jadi Om Agung kelihatan tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Om, itu kan kelihatan, udah kelihatan. Oke lah, akhirnya oke, akhirnya kita memutuskan untuk Om Agung sudah sepiangin ke sini supaya mungkin lebih Wah, tiba-tiba ada di situ. oke. Sekarang kiri kita sisa berdua, ini Om masukkan lagi menyandar kita benar berdua. Ya, ini lebih baik begini ya. Apa? Ya. Halo, kita benar berdua ya. Oh, Udah ya, nggak ada tambahan-tambahan lain. Ini diulang lagi dari nomor satu tuh. Enaknya gimana? Tadi hilang nggak? Sebenarnya putus doang ya tadi. Keputus dari kelima, mungkin lima ke atas. Atau ya kita dari nomor satu aja yuk. Ya udah, ini karena mungkin karena kesalahan dari. Cuman dibacain aja dari nomor satu sampai 11 terus benerangin aja nanti aja. Oke, boleh boleh. Boleh, Mas, semangat baca oke, lagi sampai oke, oke. Per slide aja langsung ya. Penjelasannya masih ingat tadi kan? Ikutin. Ya, Semangat, semangat. ya. Slide 1. Pada dasarnya, alam raya terbagi atas dua keadaan, yaitu saat terang dan saat gelap. Slide 2, di antara waktu antara terang dan gelap, ada daerah remang-remang yang sering dikatakan sore atau surup. Slide 3, pada waktu di antara gelap dan terang, juga ada wilayah remang-remang yang dikatakan di daerah parak esok. Slide 4, sore hari akan ditandai dengan tenggelamnya matahari di sisi barat dari Arcapada. Slide 5, menjelang datangnya gelap akan didahului dengan keadaan yang sifatnya makin meredup dan menuju remang-remang, lalu gelap. Slide 6, kondisi remang-remang ini yang oleh orang Jawa disebut surup. Jadi surup adalah keadaan menuju malam. Slide 7, biasanya
banyak anak bermain justru pada saat sore hari. Dan saat itu juga aktivitas merawat tanaman biasanya juga dilakukan oleh manusia. Slide 8. Bahkan permainan yang dilakukan oleh anak-anak akan dilakukan dengan sangat meriah dan menyenangkan di sore hari. Slide 9. Karena pada saat sore hari cuaca sudah tidak panas dan aktivitas di lapangan terbuka jadi lebih menyenangkan. Slide 10. Maka terkadang anak juga masih ingin bermain di saat mulai gelap. Slide 11, mungkin ini tadi yang keputus ya. Mas. Ya, lanjut Oke. Mas. Jadi sudah sangat jelas. Dalam hampir semua usia, secara alami tidak akan suka tidur di sore hari. Merangkum dari tadi ya. Merangkum dari yang tadi, itu kan ada satu kidung yang dikatakan kidung lingsireng wengi. Saya bingungnya kan, yang namanya lingsir itu artinya setelah kan. Jadi lingsireng wengi itu kan berarti harusnya setelah wengi gitu kan, bukan sebelum wengi toh. Jadi itu juga bingung lagi saya kalau aja turu sore-sore kaki gitu loh. Terus siapa yang tidur sore? Wong semuanya tuh kalau sore itu malah justru aktivitas terbanyak itu dilakukan di sore hari gitu. Jadi ini sebenarnya gimana sih, atau saya yang kelewat bodoh atau gimana sehingga kok saya paling bingung sendiri dengan adanya tentang aja turu sore-sore kaki, karena setahu nggak ada orang anak-anak sore itu tidur gitu. Kenapa harus diingatkan? Apakah mungkin sayanya yang terlalu bodoh dan menerjemahkan itu, atau memang mungkin dulunya bukan aja turu sore kaki gitu, tapi ada apa? Atau ada yang berubah di sini, nggak tahu ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Slide 12. Maka banyak orang yang akan sulit tidur di saat sore hari, karena memang sore bukan waktunya tidur. Oke, memang sore itu bukan waktunya anak tidur sih, setahu saya loh. Entah itu belajar untuk ulangan besok, atau belajar rutin untuk persiapan sekolah besoknya, atau kemudian mengerjakan tugas ekstrakurikuler, ngerjain PR dan sebagainya, itu sore biasanya. Main futsal, main badminton, oya-oyaan dan sebagainya. Nah, terus kalau tiba-tiba dia ngomong aja turu sore kaki, emang gue tidurnya kapan gitu? Masa gue sore tidur gitu kan? Oke, lanjut, Mas, lanjut. Oke. Slide 13. Jadi tidak perlu dipaksa agar tidak tidur di saat surup, karena memang itu bukan jam tidur. Jadi ini sebenarnya layak dipertanyakan tentang adanya kidung itu gitu loh. Aja turu sore kaki itu yang dimaksud sore itu kapan gitu? Apakah mungkin ada perubahan bahasa sehingga sore berubah menjadi surup gitu kan? Ataukah dulu sore itu bukan surup? Jangan-jangan. Nanti apakah ada perubahan bahasa atau perubahan kidungnya gitu loh. Jadi mungkin bukan sore yang ditulis, tapi tiba-tiba berubah menjadi sore, ya saya tidak tahu gitu. Karena telur kita itu kan seharusnya sangat waspada dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi seperti misalkan saya ngomong bahwa aja turu sore Aryo, emang Aryo sore pernah tidur? Ya kalau capek iya. Kalau capek iya, tapi kan pada kenyataannya kan nggak mungkin sore tidur itu Aryo. Setiap hari. Iya. Kalau capek atau kalau lagi sakit mungkin. Kalau lagi sakit. Tapi jam besoknya orang sakit juga sore loh. Iya, besok tuh jam sakit. Iya benar. Oke, tadi layak dipertanyakan toh, kok ada gitu loh tembung aja terus sore kaki gitu loh. Oke, lanjut Mas. Oke. Ini Sadro 14. 13 sekarang. 14. Sekarang 14. Maka ada kidung yang aneh yang ada di tanah Jawa, yang sepertinya kidung ini bukan kidung yang asli, karena sudah ada yang mengubahnya. Nggak tahu deh, itu asli apa tidak. Tapi bingung nggak sih kalau ada pernyataan aja turu sore kaki gitu. Harusnya kan aja turu, ya kalau ngomong aja turu itu di jam-jam anak-anak benar-benar tidur di jam segitu gitu kan.
malam gitu ya. Aja turu bengi atau aja turu para esok atau aja turu pos tajam kaki itu masih masuk akal. Tapi kalau aja turu sore kaki, bingung saya Mas, karena sore itu saya nggak pernah tidur dan teman-teman saya juga nggak ada yang tidur sore gitu loh. Bahkan orang kerja itu sore itu juga masih ada yang kerja gitu, nggak ada orang kerja sambil tidur itu nggak ada gitu loh. Sekarang malah jam kerja itu kan sampai jam 5 sore. Pulang sampai rumah jam 7 gitu. Nah, terus mana ada orang kerja sambil tidur satu, terus mana ada anak bermain sambil tidur gitu, sambil merem gitu nggak ada. Kok ada terus sore kaki gitu loh. Gimana gitu. Dan ini hal terkenal kalau misalnya di kita ya, tidur itu kan kalau selain tidur malam itu ada tidur siang, nggak ada tidur sore. Iya. Iya. Tidur malam ya, benar. Tidur malam iya. Jadi tidur sore, tidur siang ada, tidur malam ada, tidur sore nggak ada loh. Coba kalau perlu kendaraan bahasa kita gitu. Itu Kalau tidur malah dimarahin itu. Nah, kalau lagi dimarahin sama orang tua atau gimana baru sore tidur gitu. Dihukum ya. Daripada yang dengerin nggak mau tidur. Tapi Iya. kan aneh kalau ada pernyataan aja terus sore kaki, siapa yang tidur sore gitu kan. Oke, lanjut Mas. Oke. Slide 15. Karena memang banyak anak kecil maupun orang dewasa justru susah tidur di saat sore. Jadi, tidak perlu diingatkan, karena memang tidak ada yang tidur di saat sore hari. Nah, sekarang apakah Mas Anto tidur sore nggak sih Mas? Sepertinya tidak pernah. Tidak pernah. Ya, kalau Tidur. bekerja gitu, bekerja kira-kira sore sampai sore atau pokoknya sore harus tidur gitu. Wah, nggak mungkin bisa tidur sore. Sore baru pulang kerja, ya. Baru pulang kerja kan? Iya. Waktu pulang itu sambil tidur nggak Mas? Sambil merem Wah, gitu itu nggak? berbahaya sekali. Nyetir. Lah, terus ini kalau udah turun sore kaki, sekarang tau yang apa namanya, yang membuat ini siapa? Aku juga bingung kan, nggak menyatakan siapa yang salah dan benar, tapi masalahnya masuk akal nggak sih kalau anak dikatakan jangan tidur sore, nggak ada yang tidur sore gitu. Lanjut Ya. Mas. Oke. Slide 16. Berbeda dengan kalau sedang sakit, maka terkadang diperlukan tidur di sore hari. Namun, orang sakit pun kadang susah tidur saat sore hari, karena justru sore biasanya jam manusia bangun. Ya itu yang saya bingung juga, karena saya juga nggak pernah menemukan orang biasanya kalau ada orang sakit dok, nama itu besoknya sore loh. Bukan, jadi kalau orang di besok sore itu kan berarti yang besok itu pasti datang pada saat orang yang di besok itu nggak tidur kan. Betul, Harus betul. di jadwal seperti itu kan. Nah sekarang kalau dikatakan ada sore atau kaki, bahkan orang sakit pun tuh sore nggak tidur gitu loh masalahnya. Kalau orang sakit pun nggak tidur di saat sore hari, terus aja turun sore kaki itu yang tidur tuh siapa gitu loh. Oke, lanjut Mas. Slide 17. Maka di rumah sakit yang merupakan tempat merawat orang sakit agar bisa beristirahat cukup akan membuat peraturan berupa jam kunjung kepada orang sakit di saat sore sampai surup. Ya ini kan ketika orang sakit aja jam kunjungannya adalah jam-jam sore sampai surup. Ya terus orang sakit aja berarti nggak tidur. Orang sakit nggak tidur, terus tidur apa gitu loh. Ya, tapi kamu nggak tahu ya, ini tujuannya apa sih kalau ada pernyataan ada tidur sore kaki gitu loh. Sementara emang nggak ada orang yang tidur sore gitu. Oke, kan setahu saya namanya peringatan itu harusnya kan memperingatkan sesuatu ketika memang umumnya orang begitu gitu kan. Misalkan jangan makan kewarken gitu, misalkan gitu orang kalau makan kalau dia saya kenyang-kenyangnya gitu kan. Tapi mangan sak madyo itu masih masuk akal gitu. Karena seperti itu. Tapi kalau misalkan sesuatu hal yang umum dilakukan orang, terus itu dianjurkan, itu kan bingung loh. Orang umumnya sore tidak tidur, terus ada peringatan ada turun sore kaki. Terus itu peringatan buat siapa gitu loh? Apakah buat kita atau buat yang lain selain kita gitu? Nah itu nggak tahu saya. Terus gimana? Bingungnya mau lanjut aja Mas. Biar saya nggak makin bingung. Slide 18 ya. Ya. Slide 18.
Jam kunjung di rumah sakit dibuat oleh para dokter yang sangat ahli dalam menentukan waktu yang tepat agar pasien bisa dikunjungi pada saat jam di mana pasien sedang bangun. Jadi bukan saat pasien sedang tidur. Dan bahkan di rumah sakit yang ditentukan waktu jam besoknya itu ditentukan oleh dokter-dokter yang pasti mempunyai kemampuan medis yang sangat tinggi dan sangat punya pengalaman tentang jam berapa orang bangun dan orang tidur. Itu juga menentukannya di jam-jam segitu gitu loh. Jadi kan pernyataan ojo suruh sore kaki itu juga tidak tepat untuk orang sakit pun tidak tepat kan, apalagi untuk orang yang tidak sakit gitu. Oke, lanjut Mas. Oke. 19. Bahkan penentuan waktu jam kunjung pada pasien pasti didasarkan pada jam di mana pasien mayoritas pasti bangun. Hal ini pasti sudah dihitung secara cermat oleh para dokter dan semua ahli kesehatan. Bahkan sore sampai surup itu bukan jamnya orang tidur, tapi justru jamnya orang bangun. Ya. Nah ini kan kalau dalam bahasa open mic-nya itu pecah dasku gitu loh. Udah lama itu. Nggak pernah menemukan orang tidur sore gitu loh dalam bahasa open mic kita gitu lah, antara aku dan Aryo gitu. Oke, lanjut Mas. Oke. Setelah 20. Bahkan aktivitas dokter kunjung di rumah sakit pun biasanya juga di jam saat sore sampai surup. Orang mau mendatangi dokter itu rata-rata juga di jam-jam antara sore sampai surup kan. Jadi bisa antara jamnya ada dokter yang buka dari jam 3 sore, dari jam 4 sore, dari jam 5 sore gitu, sampai jam 7 malam gitu loh biasanya, atau kadang-kadang malah lebih gitu. Tapi yang jadi masalah adalah berarti kalau pasien tadi mendatangi dokter di jam sore hari, kan nggak mungkin pasien ini datang sambil tidur kan? Dia tidur gitu sama pasien gitu kan, nggak mungkin juga. Masa ada dokter sambil tidur sambil periksa pasien, nanti aja turun sore kaki itu untuk siapa gitu, karena emang nggak ada orang tidur sore gitu. Ayo Mas. Oke. Slide 21. Juga banyak jam buka praktek dokter yang sering melayani di jam-jam sore sampai surup, bahkan kadang sampai larut malam. Ya itu bisa dilihat di jadwal praktek dokter. Apakah itu jadwal hanya di sekitar rumahku saja gitu, dokter yang buka prakteknya jam sore gitu? Saya nggak ngerti ya, tapi setahuku kalau jam praktek dokter itu bukan jamnya orang tidur gitu, karena pasien datang harus bangun. Lanjut Mas. Soalnya pingsan. Oke, lanjut ya. Ya. Slide 22. Dari beberapa fakta di atas, terus siapa yang mau tidur sore? Maka di kidung itu pasti sudah ada yang menggeser waktunya, karena sore memang bukan jam tidur. Ada dua kemungkinan, ada perubahan waktu atau ada perubahan definisi. Nah, definisinya adalah mungkin sore itu bukan sore sekarang gitu, atau mungkin yang dimaksud sore itu jam orang tidur, jam berapanya nggak tahu. Tapi masalahnya tuh kalau sore dalam definisi bahasa kita saat ini, sore itu bukan sore itu bukan jamnya orang tidur gitu kan. Oke, lanjut Mas. Ya. Slide 23. Karena sejak zaman dulu sore memang bukan waktu untuk tidur. Ya, aja lah, lanjut aja. 24. Bahkan banyak anak malah menjadikan sore hari sebagai jam bermain, bukan jam tidur. Ya, karena kalau sore hari dikatakan sebagai jam tidur, maka nggak mungkin anak main itu sambil merem gitu, sambil tidur, sambil mimpi, atau apa mungkin orang lagi tidur itu jalan sambil main sambil tidur itu, main entah itu lompat tinggi, betengan, bal-balan, apa itu pernah Mas nemuin mereka sambil tidur gitu? Pada saat pernah. Enggak kan? Nah, iya. Oke, lanjut. Slide 25. Juga pasangan muda-mudi memanfaatkan surup bahkan malam hari untuk menyatakan hal-hal yang membahagiakan.
Jadi bukan tidur. Nah ini contohnya, ini sebelah saya. Kalau Mudah-mudi. seperti itu, gitu. Jadi dia memang menggunakan jamnya jam segitu biasanya untuk menembak gitu katanya. Jadi artinya di jam itu pada saat Aryo nembak pacarnya itu jelas nggak mungkin sambil merem, nggak mungkin sambil tidur, sambil bermimpi gitu, nggak mungkin gitu kan. Oh, lanjut Mas. Slide 26. Di penggambaran masa lalu, bahkan anak kecil itu sering bermain diterangi rembulan. Jadi bukan tidur diterangi rembulan. Itu ada beberapa sampai ada lagu jamuran dan sebagainya, itu kan ceritanya tentang itu kan. Terus aja turun sore kaki itu buat siapa gitu loh, wong anak bermain pada saat rembulan. Bahkan ada apa namanya yang Gosebo, sore itu apa namanya tuh, Leriler, ada lagu Leriler juga kan. Mumpung padang rembulan ini mumpung gede kalangannya gitu. Itu kan menunjukkan dia nggak tidur. Memang iya bisa dia melihat mumpung jembar kalangannya, mumpung gede rembulannya dan sebagainya itu pada sambil bro. Bisa. Nggak mungkin. Oke, lanjut Mas. Oke. Slide 27. Dan permainan di saat menjelang matahari tenggelam atau surup di masa lalu itu justru sangat menyenangkan. Zaman saya kecil itu seperti itu. Zaman saya kecil. Lanjut aja Mas. Slide 28. Sore ataupun surup juga waktu untuk mandi. Dan orang mandi itu pasti bangun. Jadi tidak akan ada yang mandi sambil tertidur lelap. Sekarang kalau ada orang mandi sambil tidur itu mungkin kita yang belum pernah nemu aja Mas. Tapi apakah mungkin itu loh ada orang mandi sambil merem sambil bermimpi gitu. Sambil bermimpi dia mandi gebyur-gebyur gitu. Karena pernyataan dia turun sore kaki gitu loh. Jadi kan berarti ada orang mandi pun sambil tidur ya. Sore itu memang jam pulang kerja itu kan rata-rata pulang kerja itu mesti sampai rumah mandi dulu toh. Ya pasti. Bersih-bersih badan gitu kan. Paling enggak. Bukan merem dulu kan, bukan tidur dulu kan. Tidur nanti mandinya setelah bangun gitu. Ayo Mas. Oke. Slide 29. Mandi sore bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, namun juga orang dewasa. Dan biasanya mandi dilakukan dalam keadaan bangun, bukan keadaan tidur. Ya, terus kalau gitu sakjane piye to maksud teling sireng wengi itu aja turu sore kaki itu gimana sih? Ini mungkin saya yang kelihatan bodoh atau gimana ya, karena saya itu benar-benar nggak pernah menemukan kondisi orang tidur di sore sehingga harus diingatkan aja turu sore gitu loh. Ayo Mas. Setelah mandi, biasanya aktivitas makan bersama keluarga dilakukan di ruang makan. Jadi saat makan juga tidak ada yang tidur. Pada saat diadakan acara makan bersama di keluarga, kalau acara makan bersama itu mungkin nggak sih semuanya sambil merem atau sambil mimpi, sambil tidur, sambil apa gitu? Kan nggak mungkin toh. Mana ada orang makan bersama? Karena makan bersama yang paling lengkap itu biasanya dilakukan pada saat sore hari. Makan pagi mungkin nggak bisa bareng karena antara berangkat bapaknya, anaknya mungkin nggak bareng. Makan siang bapaknya mungkin belum pulang. Tapi makan sore biasanya seluruh keluarga itu ngumpul. Terus ngumpul bareng makan sambil tidur gitu. Saya nggak mudeng deh. Oke lanjut Mas. Slide 31. Makan sore ataupun makan malam biasanya dilakukan paling lengkap dalam sehari. Saat itu biasanya keluarga berkumpul paling lengkap dan tidak ada yang makan sambil tidur. Ya, itu tadi sudah dijelasin. Lanjut aja Mas. Ya. Slide 32. Bahkan perayaan ulang tahun juga biasanya dilakukan saat surup atau malam. Agar lebih romantis, biasanya dihiasi dengan terangnya lilin. Nah ini kan cukup aneh ketika dikatakan aja turun sore kaki, tapi perayaan ulang tahun pun sore gitu loh. Nah terus waktu pas merayakan sambil tepuk tangan, tiup lilin dan sebagainya, semuanya pada mimpi atau libur semua gitu kan nggak mungkin banget gitu. Yang bikin lagi tidur loh. Terus aja turun sore kaki itu piye gitu loh. Aku kan bingungnya di situ ya. Ini saya nggak ngerti.
dalam bahasa open mic kita apa terus bercandasku kirinya. Candasku. Oke. Lanjut Mas. Oke, slide 33. Dalam perayaan ulang tahun yang membahagiakan itu juga tidak ada yang tidur. Jadi sangatlah aneh kalau sore hari itu harus diingatkan agar jangan tidur. Nah, sekarang iya toh coba. Apakah saya yang salah dalam memahami ojo turu sore kaki gitu loh? Apakah ada perbedaan jam antara waktu yang saya pahami tentang definisi sore berdasarkan sepengetahuan saya dengan yang membuat hitung atau yang mempercayai itu? Waktu. Karena saya itu bingung, bagi saya itu sore itu ya sebelum malam, sebelum wengi, jadi saat durunge wengi gitu, bukan ling sering wengi. Karena kan bingung toh, kalau dikatakan lagi durung ling sering wengi itu harusnya bukan sore. Ling sering itu bukan sore, ling sering wengi itu bukan sore seharusnya. Pagi lah. Pagi malah bisa dikatakan ling sering wengi. Tapi sebenarnya bisa juga sore Om. Muter. Ini wengi ke pagi, ke siang, ke sore lah itu sering pagi kan apa hitungnya gitu. Tapi kan itu jauh gitu. Overlap itu. Bisa melewati beberapa formula waktu aturan waktu, penamaan waktu gitu loh. Oke, lanjut Mas. Oke, slide 34. Karena kondisi ceria, anak-anak yang merayakan ulang tahun itu juga tidak disertai dengan tidur. Sekarang logika yang paling dasar itu kan bagaimana mungkin mereka tuh bisa so happy itu kalau mereka tidur gitu. Kan memang ada anak yang masa merayakan dari ulang tahun di siang hari itu juga banyak gitu. Tapi mayoritas anak akan merayakan hari ulang tahun itu di saat sore. Kenapa? Karena tugas PR udah selesai, udah pulang sekolah, terus orang tuanya bisa nganterin gitu kan. Iya. Dan di saat itu jelas anak tidak tidur gitu. Jadi ketika anak nggak tidur terus kita ngingetin gitu, aja turu ya gitu. Nah, aja turu ya tuh ngingetin ke orang yang tidur atau yang bangun sih. Kalau yang bangun perlu diingetin gitu supaya jangan tidur. Ya, Mas. Halo? Lanjut Mas. Iya, lanjut. Lanjut. Mas. Slide 35 ya. Iya. Bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan ada yang merayakan ulang tahun sambil tidur. Jadi tidak perlu diingatkan agar jangan tidur sore hari. Itu bahkan orang tua pun, orang dewasa pun merayakan ulang tahun itu juga pasti bangun gitu loh, bukan merem gitu. Jadi kalau dikatakan aja turun sore kaki itu di kelompok anak balita juga anak kecil itu juga nggak tepat, di kelompok anak-anak nggak tepat, remaja nggak tepat, di dewasa juga enggak, yang orang yang lebih tua dari dewasa juga enggak gitu kan. Terus kapan dong? Yang dimaksud sore itu apa dong? Namanya ling sering wengi kok sore gitu. Ayo Mas. Ini ada yang bilang kalau sore itu ini lifestyle-nya anak senja katanya. Seru. Ayo Mas. Masa iya ngopi sambil Oke. tidur kan enggak seru ngopi sambil tidur. Oke lanjut Oke. Mas. Slide 36. Juga menonton film di bioskop. Biasanya dilakukan di jam sore sampai malam. Dan menonton itu biasanya tidak tidur. Nah, kalau orang nonton sambil tidur itu mungkin ini nih, orang film sambil tidur terus horor ya gitu. Bosan. Tapi kan Bosan. ya mayoritas orang itu sudah bisa bayar beli tiket itu bukan untuk tidur di gedung bioskop kan harusnya. Makanya apa ya perlu dijaga, jangan ada terus sore kaki gitu loh. Lanjut Mas. Ya. Slide 37. Buat tidur itu Bahkan di dalam bioskop, sekalipun sudah dibuat total gelap, tujuannya juga bukan untuk memudahkan orang tidur, tapi justru agar orang fokus bangun. bahkan gedung-gedung di gelap itu bukan orang tidur kan. Walaupun banyak orang lebih gampang tidur ketika kondisi gelap, tapi itu kan supaya malah fokus ke filmnya, bukan fokus tidurnya gitu loh.
Dan itu dilakukan di jam-jam sore. Terus peringatan aja turun sore kaki itu buat siapa gitu loh. Lanjut Mas. Tapi aku baru ingat di bioskop itu sekarang ada yang kasur loh. Itu juga nggak tidur tapi nonton. Iya. Oke lanjut Mas. Lanjut. Oke. Slide 38. Disadari atau tidak, manusia itu sangat menunggu datangnya sinar yang membahagiakan hidup. Dan kondisi yang bahagia itu adalah dalam kondisi bangun, bukan tidur. Ya. Manusia kan memang bisa beraktivitas itu ketika cahaya itu lebih banyak-banyaknya ya kan. Kemudian meredup itu ketika masih ada cahaya begitu juga. Makanya malam pun kalau ingin beraktivitas cahaya harus diada-adain gitu. Dengan bikin listrik, lampu teflon atau mungkin apa gitu. Yang penting ada cahaya. Oke lanjut dulu daripada nanti kebablasan saya jelasinnya. 39. Aktivitas jalan-jalan keliling kota pada sore sampai malam hari itu lebih menyenangkan dibandingkan saat siang hari. Yang banyak ditanya dia ini nih. Remaja kita ini nih yang kalau lagi pacaran sama ceweknya itu memang ya sambil meremah gitu sore hari jalan-jalan. Tapi ya mungkin banget. jangan pacaran loh. Kalau sendiri kalau misalnya lagi pusing gitu kan kadang-kadang nyari jalan yang sepi sore-sore atau malam gitu ya keliling kota ya sambil bangun. Bangun kan? Sambil bangun. Tidur kan? Dan kemacetan lalu lintas di Jakarta itu sore hari loh, yang paling parah. Dan itu nggak ada orang tidur di jalan misalnya. Itu dikatakan ada turun sore kaki itu sepanjang kemacetan itu orang tidur semua gitu ya. Kayak Sudirman tuh sebenarnya macet gara-gara tidur kayaknya ya. Waduh. Oke. Bingung kan? Bingung. Udah, ayo kita lanjut. Oke. Slide 40. Sehingga sangat tidak logis kalau harus diingatkan agar jangan tidur sore-sore. Jadi kidung lingsir ing wengi pasti sudah diubah atau sudah tidak asli. Ya itu tergantung ya. Kita berpikir begitu karena berdasarkan logika tadi ya. Tapi kalau ada orang yang percaya dengan itu ya monggo aja. Bagi saya tuh saya nggak pernah bisa beraktivitas, nggak pernah bisa senang-senang, happy-happy, makan, minum, lari-lari dan sebagainya sambil bermimpi nggak bisa. Tapi disclaimer-nya Om tetap. Disclaimer-nya ada. Jadi kalau misalnya ini kan kembali lagi ya cuma dongeng ya. Jadi kalau mau nggak percaya tuh silahkan monggo. dianjurkan, Sangat dianjurkan untuk tidak percaya. Tapi kalau misalnya mau percaya usahakan jangan coba dipikir lagi. Coba. Jadi kalau misalnya emang ternyata mau lebih percaya di Sudirman tuh semuanya tidur kalau macet, ya itu nggak apa-apa. Kita menganjurkan juga malah percaya itu. Oke, kita lanjut. Slide 41. Karena seharusnya lingsir itu setelah. Jadi lingsir ing wengi itu seharusnya setelah malam, bukan saat sebelum malam. Ya kalau nama lingsir kan ada setelah. Kalau setelah itu berarti kan bukan sebelum. Sedangkan sore itu sebelum. Jadi kalau aja turu sore kaki itu berarti gedungnya jadi gedung lingsiring awan gitu kan. Lengsiring awan. Lingsiring awan. Iya. Iya. Lengsiring pagi gitu. Lingsiring pagi itu bisa aja turu sore kaki. Tapi Setelah. kalau aja turu sore kaki itu harusnya kan tadi ya. Tapi kalau dikatakan lingsiring wengi berarti harusnya ya yang bisa kita hitung kan berarti mungkin waktu purwokerto jam atau para esok atau waktu esok dan sebagainya gitu kan. Pagi lah paling mantap banget. Pagi kan. Gitu. Oke lanjut Mas. Oke. Slide 42. Lingsir ing wengi juga jelas bukan di malam hari, tapi setelah malam hari. Ya, soalnya kalau di saat malam hari itu kan juga masih ada orang yang mungkin belum bisa tidur, orang yang terkena Insomnia. Insomnia. Insomnia itu biasanya tengah malam dia juga masih susah kan. Orang kena insomnia dikatakan aja turu sawise sore. Mungkin sawise sore kali ya, bukan aja turu sore kaki. Sawise selesai. Sabu garing sore. Lisine sore. Lisine sore ya benar itu. Lisine sore gitu. Aja turu lisine sore kaki gitu. Oke lanjut Mas. Oke. 43.
Lingsir ing wengi juga bukan waktu sore atau malam, tapi setelah malam atau jam menjelang pagi, bukan wayah rahino ya. Karena rahino itu memang bukan setelah malam, tapi sebelum malam. Makanya kan kemungkinan itu berarti kan setelah wengi di mana orang sedang asik-asiknya tidur kan. Itu baru pantas kalau dikatakan ojo turu jam segitu gitu. Karena memang jam segitu itu pada saat itulah waktu di mana mungkin anugerah turun. Mungkin. Tapi disclaimer-nya apa? Oh ya, ini dongeng ya. Ini teman-teman ya, sekali lagi ini diingatkan berkali-kali, ini cuma dongeng. Jadi kalau misalnya pernyataan berikut ini dinyatakan tidak dipercaya, ya saya sangat bersyukur gitu, sangat menghargai gitu. Nggak apa-apa, sangat dianjurkan. Jadi tapi kalau mau percaya, coba deh dipikir-pikir lagi. Bener nggak sih gitu loh? Yang dipercaya itu bener nggak? Gitu loh. Jadi jangan ya guys ya, demi kesehatan pribadi. Yuk, mari. Oke. Slide 44. Jadi yang diingatkan dalam kidung lingsir ing wengi agar bangun di saat benar-benar sedang terlelap tidurnya. Nah, kalau itu masuk akal ya, tapi itu berarti bukan sore. Jadi ada turu, tapi jam berapanya ini jadi masalah kalau dikatakan ceremony, karena saat orang terlelap tidur itu biasanya ya ada orang tidur siang itu ada, tapi di zaman sekarang itu cenderungannya orang itu dari pagi sampai sore itu udah kalau nggak aktivitas sekolah, aktivitas kampus, aktivitas kerja. pacaran. Nah, itu anak muda. Jadi kan tidak mungkin di jam-jam segitu. Terus wenginya juga nggak mungkin jam 7, jam 8, jam 9 juga nggak mungkin. Karena apalagi zaman saya kecil dulu, siaran berita, dunia dalam berita, itu dulu jam 9 malam kan. Jadi nggak mungkin jam segitu gitu loh. Terus biasanya dalam menarik, itu setelah selesai dunia dalam berita, zaman aku dulu loh. Dan sekarang ada YouTube dan sebagainya, bisa nyari kalau seenaknya gitu. Tapi itu berarti paling tidak sampai dengan sekitar jam 10-11 malam itu bukan waktu yang layak atau diingatkan orang juga jangan tidur. Ya, bahkan fans film sampai sekarang waktu itu fans film Star Wars, film Marvel itu sekarang seriesnya semua muncul jam 3 sore. Iya. Semua sore, jadi nggak mungkin itu sore ketiduran skip nonton itu nggak mungkin. Apa tuh sudah ada jam midnight ya? Ada jam midnight ada. Ada kan? Berarti kan jam midnight sudah bukan jamnya orang tidur karena menonton film gitu. Jadi kan jam nggak perlu didengarkan terus sore kaki. Iya. Jam dulu kok sore tuh midnight kaki. Oke. Slide 45. Waktu di mana manusia benar-benar tidak melakukan aktivitas apapun dan hanya tidur. Itulah waktu yang seharusnya ada dalam kidung lingsir ing wengi. Dan waktu terlelap itu jam berapa gitu. Sekarang waktu terlelap itu jam berapa? Itulah yang dimaksud. Ya harusnya lingsir ing wengi itu ya jam segitu itu gitu kan. Itu versi Atlantis Research Center ya, tapi kan orang boleh beda. Tadi ada tambahan dari masukan nih, saya mendengar masukan. Apa gunanya kafe itu buka sore hari kalau gitu akhirnya? Sayang loh. Betul. Kalau kafe buka sore hari kenapa? Buat apaan? Kalau semua orang lagi tidur. Kasihan anak senja. Jadi ada istilah anak senja sih. Anak senja tuh Anak senja. sore hari terus bikin puisi gitu. Nggak ada tuh anak senja tuh nggak ada, berarti memang ojo turu sore kaki itu. Aneh ya berarti ya. Aneh banget. Lanjut Mas. Oke, slide 46. Karena kidung lingsir ing wengi lebih cenderung kidung yang mengingatkan agar jangan tidur, tapi bangunlah. Jadi pasti itu berlaku pada jam di mana orang-orang terlelap tidur. Ya, kalau jam terlelap itu jam berapa? Untuk dipikirkan sendiri. Lanjut Mas. Oke, 47. Pada jam-jam di mana orang terlelap tidur agar bangun, karena anugerah turunnya di waktu-waktu tersebut. Itu versi kita ya, tapi kan boleh orang lain berpikir lain. Lanjut Mas. Oke, 48.
jam di mana sebelum ayam jago berkokok, sehingga ayam dipakai untuk membatasi waktu, di mana aktivitas manusia akan dimulai lagi. Berarti lingser wengi itu berarti sebelum ayam jago berkokok dan pada saat orang melap gitu kan? Harusnya gitu. Ya berarti lingsir wengi sampai ayam berkokok. Ya, Kan setelah malam berarti ya. Lewat tengah malam ya jelas. Lewat tengah malam tapi sebelum ayam jago berkokok. Iya kan? Oke, lanjut Mas. Ya. Slide 49. Maka di beberapa daerah sering ada cerita agar kita bangun pagi supaya rezeki yang akan datang tidak dipatok ayam. Artinya kan banyak orang percaya bahwa rezeki itu datang di saat-saat ketika orang sedang relap. Nah, relapnya itu di jam berapa? Gitu kan? Itu kan banyak kepercayaan masyarakat seperti itu, bukan hanya kita yang ngarang kan? Kalau ada pernyataan seperti itu. Pernyataan rezeki dipatok ayam itu kan berarti kita harus bangun lebih dulu dari ayamnya gitu kan. Atau bangunin ayamnya kita. Bangun ayam boleh, itu malah boleh. Oke, slide 50 ya. Jadi lingsir ing wengi itu bukan pada saat rahina, tapi justru saat gelap sebelum ayam jago berkokok. Itu versi kita ya. Lanjut Mas. Slide 51. Lingsir ing wengi seharusnya saat puspo tajem. Karena pada saat itu memang manusia biasanya terlelap. Jadi di saat itu memang perlu diingatkan untuk bangun. Makanya kalau yang versi di atas itu center itu harusnya kan aja turu pas kota jeng kaki gitu. Coba bayangin aja ya. Ingat coba waktu kita sekolah dulu, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, belajar pada saat pos kota jeng itu pasti gampang masuk. Ya enggak? Ya, betul. Setuju. Coba baca hafalan pada saat siang hari, sore hari, dibandingkan pos kota jam. Pos kota jam pasti lebih efektif untuk belajar. Terus kota jam itu jam berapa ya? Sekitar sebelum ayam jago berkokok sih. Sekarang kalau ayam jago berkokoknya itu jamnya nggak random ya sekarang. Iya benar. Ini jam 12 malam dan berkokok. Error. Itu Mas Anto. Mas Anto tadi kan mau bangunin ayam katanya. Kayaknya nih. Ayamnya terbangun berarti itu. Lanjut Mas. Oke lanjut. Oke, slide 52. Sebenarnya kalau kita cermat, alam sudah cukup bicara dengan bahasanya sendiri yang menyatakan lingsir ing wengi itu bukan sore dan juga bukan surup. Dan namanya lingsir ya. Lingsir itu kan setelah. Namanya lingsir kan setelah ya. Setelah itu kan berarti bukan sebelum itu tadi kan. Lanjut ya Mas. Ya. Oke, slide 53. Sinyal dari alam itu juga diterima manusia dalam berbagai macam versi dan bisa diterjemahkan dalam banyak versi juga. Tapi intinya bukan sore. Ya, kalau misalkan dikatakan lingsir berarti setelah wengi atau bukan sore. Dan disitulah di jam-jam itulah anugerah itu cepat turun. Bukti anugerah turun adalah salah satunya adalah orang belajar paling gampang jam segitu kan. Paling gampang orang belajar itu pasti masuk jam segitu itu akan lebih efektif belajar. Itu minimal yang bisa dirasakan oleh manusia ya. Terus yang kedua itu sinyal dari alam itu paling sering kelihatan jam segitu. Jadi akan kelihatan pelan kan datangnya anugerah itu akan kelihatan jam segitu dan itu tidak bisa dilihat atau 2 hari langsung kelihatan juga bisa. Tapi paling tidak kalau sering ditunggu itu akan muncul. Tapi ya itu tidak bisa hari ini nyoba hari ini langsung kelihatan. Lanjut Mas. Jangan berharap satu hari jadi gitu ya. Iya, jangan satu hari jadi. Lanjut Ya. Mas. Oke, slide 54. Dalam bahasa Jawa, timur itu disebut wetan. Karena timur juga berarti asal mula atau permulaan. Sehingga awal dari segala aktivitas akan muncul setelah terang muncul di timur. Ya, makanya arah yang harus dilihat kan arah timur. Katanya gitu loh. Katanya. Ini dongeng loh. Tapi ini dongeng ya. Iya jadi Cara disclaimer-nya apa Rio? jadi kalau misalnya mau nggak percaya ya sebenarnya nggak apa-apa sih Silakan. sebenarnya gitu loh.
Tapi kalau mau percaya usahakan jangan guys. Sayang, kasihan tidur. Tidur. Atas. Oke. 55. Maka seharusnya dimengerti bahwa lingsir ing wengi itu adalah saat sebelum sang surya muncul di timur. Jadi bukan sore atau surup. Ya gitu, itu versi kita ya. Jadi boleh beda, sangat boleh beda. Oke, lanjut. Oke, 56. Dalam bahasa Inggris digambarkan bahwa arah timur adalah satu-satunya arah yang dimulai dengan huruf hidup. Makanya penulisan bahasa Inggris itu pakai is, huruf-hurufnya huruf hidup sendiri gitu loh. Yang lainnya tuh hurufnya mati semua kan, N, W, Yes. S, not, W, short. Iya. Itu kan yang huruf hidup gitu loh. Artinya kehidupan Is. akan dimulai dari timur gitu kan. Timur. Oke, lanjut Mas. 57. Maka seharusnya memang lingsir ing wengi itu bukan sore ataupun surup. Itu versi Atlantis Research Center gitu. Oke, lanjut dulu Mas. Oke. 58. Yang dikatakan ono dewa ngangklang jagat atau dewa yang terbang melintasi alam raya itu bukan pada saat sore sampai surup, tapi justru pada saat puspa tajem. Itu bisa dilihat asal setiap hari memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan ya nggak bisa. Jadi beliau sendiri juga tidak mau dikatakan itu benda yang alamiah, bukan asteroid itu bergerak. Ada asteroid yang mendekat ke bumi dalam jarak bumi jarak dua kali bumi bulan aja itu masa yang menggunakan secara heboh gitu loh. Apalagi kalau kelihatan dalam mata panjang berarti kan itu jelas lebih dekat daripada jarak bumi bulan kan. Seharusnya masuk berita di mana-mana gitu. Tapi masalahnya yang kita harus perhatikan itu adalah datangnya cahaya yang gerakannya itu tidak konstan, bisa zigzag, bisa bentuk lingkaran atau muter-muter atau bentuk belum tergantung maunya dewanya yang perjalanan tadi, karena dewa yang akan jalan itu tidak akan mau dikatakan alamiah, maka lewatnya pasti bentuknya berubah-ubah dan itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa oh itu asteroid bergerak atau itu satelit bergerak Atau bikin tanda tangan gitu. atau ini yang pernah kelihatan justru bolak-balik itu loh, ke kanan ke kiri ke kanan lagi jadi biar pindah gitu. Oke, mungkin dilanjutin dulu. Oke. 59. Karena kalau itu terjadi pada saat sore hari, maka itu bukanlah kejadian khusus. Dan kalau itu di saat puspa tajem, sangat jelas bahwa memang tidak semua manusia sedang bangun. Makanya kalau di kita kan ngomongnya kan ada turun puspa tajem kaki, karena pada saat puspa tajem itulah anugerah akan datang. Dan biasanya kekuatan itu akan turun dalam bentuk itu biar dia tangannya pakai mata bukan pakai tangan gitu kan, sehingga tiba-tiba bisa hilang kayak apa kayak dan sebagainya itu karena itu ya itu memang tidak untung-untungan orang ngerti di jam berapa gitu ya, dan belum tentu tapi biasanya gini ya, kalau misalkan kejadian biar itu misalkan ada di Jogja, maka seluruh Jogja kalau orangnya bangun dari bisa melihat semua, itu bukan astral gitu loh, bukan hanya orang seperti yang bisa melihat, enggak, cuman yang berjuang bisa melihat itu siapa dan kapannya itu masalahnya, dan bisa manfaatnya atau enggak. Jadi kadang-kadang malah kalau dari Jakarta kelihatan, di Jogja juga kelihatan Ya, juga. bisa kelihatan bareng loh. Kalau waktu itu Mbak Tiki ngamatin dari Jogja, saya ngamatin dari Jakarta, itu biarnya hitungannya bareng dan kelihatan benar. Setelah itu ya itu ada keamanan yang bisa dilakukan, Mas. Oh iya, teman-teman, ini dongeng. Jadi seperti biasa. Jadi kalau misalnya emang tidak dipercaya ya tidak apa-apa. Saya anjurkan tidak percaya ya. Tidak percaya. Yang percaya. Ya adalah. Jadi kalau misalnya mau percaya ya usahakan jangan coba deh pikir-pikir lagi deh. Waktu tidur tuh enak atau merem aja. Jangan. Oke, lanjut. Oke. Slide 60. Maka siapapun Batara atau dewa saat ngangklang jagat pasti pada saat manusia terlena. Ya, pada saat itu biasanya biar itu akan kita mendekat, kemudian kita terang depan kita.
dan kemudian akan kelihatan wujudnya secara perlahan, baru itu akan memberikan perintah apa yang dia mau berikan kepada kita gitu, karena mungkin sudah menunggu sangat terlalu lama gitu kan. Dan masalahnya kan itu ada di saat postmortem kalau bagi kita yang di Atlantis Research Center, tapi ya itu memang tidak bisa satu hari langsung ketemu, tidak mungkin gitu. Jadi ya paling tidak ya anggap aja dongeng ya. Ya anggap aja dongeng aja lah. Paling tidak anggap dongeng aja. Lanjut. Waduh. Oke. Slide 61. Tidak setiap hari akan ada dewa ngangklang jagat, karena memang tidak setiap hari jagat raya harus dikelilingi oleh para betara-betari dan para dewa-dewi. Ya memang tidak setiap hari. Sekarang misalkan ada orang mau melihat misalkan punya rumah 10 gitu, kan nggak tiap hari rumahnya dilihat. Kalanya hari ini dilihat, besok enggak, tiba-tiba pengen lihat, tiba-tiba enggak lagi gitu kan. Para betara dan dewa juga seperti itu. Tapi itu pasti akan mencari di waktu jam, bukan di waktu bulan jam. Akan jatuh jam akan banyak kejadian aneh di angkatan sana kalau memang melihat. Karena kalau tiap hari malah kayak satpam malah. Kan kita nggak boleh menjadikan beliau Patroli. menyamakan beliau sama itu gitu kan, nggak boleh juga gitu kita. Dan yang paling penting apa ya? Oh iya, ini cuma dongeng. Lupa. Ayo kita lanjut. Oke. Slide 62. Sehingga hanya yang beruntung saat Puspa Tajem akan melihat adanya dewa ngangklang jagat. Makanya kalau Puspa Tajem itu kalau bisa manfaatkan itu dengan benar, minimal bisa melakukan apa yang tadi Mas lihat di video gitu kan. Tapi nggak perlu ceritain tuh di video apa gitu. Lanjut Mas. Lanjut. Tadi cuma dongeng juga Mas. Itu cuma dongeng Mas. Videonya cuma dongeng Mas. Jangan percaya. 63. Bokor adalah tempat yang biasanya untuk wadah kembang setaman. Ya, kalau di Jawa tempat kembang setaman itu dia untuk sajian, di itu ditaruh di dalam bokor biasanya. Nah, itu bokor ya, jadi bukan tempat untuk ya, pokoknya lanjut dulu daripada nanti kebablasan. Oke. Pada umumnya bokor terbuat dari perunggu, gongso ataupun tembaga. Gongso dalam istilah Jawa adalah perunggu yang ada campuran peraknya. Jadi lebih mengkilat gitu. Warnanya beda. Jadi bukan warna kuningan ya. Lanjut Mas. Oke. Slide 65. Namun yang diceritakan dalam Kidung Lingsir ing Wengi itu adalah bokor kencono atau bokor yang terbuat dari emas. Karena sinarnya mengkilatnya memang seperti emas gitu. Jadi ya biarnya seperti itu gitu. Ayo Mas. 66. Bokor adalah tempat. Jadi yang dimasukkan ke dalam bokor itu juga bukan ucapan, ungkapan, kata-kata indah ataupun tulisan. Saya belum pernah nemu ada bokor yang isinya itu ucapan, kata-kata indah ataupun apa ya yang lainnya gitu. Ujian atau apa tuh enggak, dan biasanya di situ kalau nggak tugas taman atau benda berharga yang lain gitu. Hiasan ya paling. Ada nggak hiasan? Tapi kalau kata-kata nggak ada. Sekarang bokor akan jaga atau bokor kencana ini isinya titik-titik lah, itu lah dipertanyakan mau harusnya isinya itu ya sesuatu yang layak diisikan di situ gitu. Lanjut Mas. Slide 67. Juga bukan sejenis suara, karena suara tidak akan bisa ditempatkan di dalam bokor. Kalau ada suara biasa ditaruh di bokor, terus dengerin hilang bisa didengar, bisa diterbalik lagi itu aku pengen nyari bokor kayak gitu deh Mas. Bokornya ada hard drive ya kayaknya. Kecuali kalau bokornya bentuknya kayak laptopnya Rio itu. Ada recorder gitu. Dari kordernya. Lanjut Mas. Oke. Slide 68. Bokor juga bukan tempat untuk meletakkan serat kuno, juga bukan tempat menyimpan rontal kuno. Ya, kalau rontal itu disimpan di rak atau di lemari gitu. Setahu saya gitu ya.
Serat bunga juga begitu. Kalau serat ditaruh kayak bendungan lihat ya. Atau minimal pakai apa namanya penutup yang anti udara gitu kan. Peti itu masih mungkin. Iya. Dalam peti, Di tas. dalam tas. Tapi dalam bokor tuh aneh loh. Belum pernah nggak saya lihat. Iya. Dari luhur yang meletakkan lokal kuno atau itu dalam bokor. Nggak ada mas. Nggak ada memang saya yang kupro nggak pernah lihat gitu. Saya lihat nggak ada. Saya yang lihat nggak ada ya. Tapi kalau ada yang Ya. lihat saya nggak tahu ya. Oke, selanjutnya. Slide 69. Maka seharusnya isi bokor itu benda yang sangat berharga. Sehingga dewa yang ngangklang jagat sampai harus mencari waktu di saat puspa tajem. Karena memang ya, yang menerima supaya hanya yang sedang bangun di saat itu kan, dan yang sedang beruntung di waktu itu gitu. Jadi bukan yang sedang terlelap gitu. Jadi ini kan menceritakan tentang masalah nanti ketika akan datangnya psikolog subuh, itu banyak orang tengok-tengok nemu kedok, tapi kan bukan orang merem-merem atau turun-turun nemu kedok tuh enggak, tengok-tengok loh ya. Tengok. Kalau pas tajem, Tengok-tengok itu apa? Duduk. Duduk santai. Duduk santai, duduk santai. Tengok-tengok. Nomor kedok itu dianggapnya benda berharga. Gitu ya. Itu ada dalam serat Jawanya yang kita. Tapi itu bukan berarti sore kaki gitu. Ustaz itu bukan sore. Sesuatu. Lanjut Puspa mas. tajem. Slide 70. Semua benda berharga itu seharusnya dibagikan kepada yang sedang waspada di saat puspa tajem. Ya kan sangat tidak adil kalau yang menerima yang sedang merem. Harusnya kan, atau orang yang merem memang bisa dikasih. Kan enggak. Kan makanya nanti jangkauan yang saya jadi salah. Uang tengok-tengok nemu kedok, bukan kalau gitu caranya kan berarti orang merem-merem nemu kedok gitu kan. Turun-turun nemu kedok itu enggak ada dalam serat jongkok yang Sri Adi Jayabaya itu enggak begitu. Tapi tengok-tengok nemu kedok, tengok-tengok itu jelas bangun, tidak tidur gitu mas. Lanjut mas. Ya. Slide 71. Tapi meskipun meskipun sudah melihat dewa ngangklang jagat, seharusnya kita juga tahu syarat apa agar sang dewa mau turun ke hadapan kita. Ada aturan, yang jelas jadi ada aturannya dan ada proseduralnya dan ada tahu bagaimana cara memohonnya gitu kan. Kalau enggak ya mungkin dia lihat tapi 12 doang lewat doang gitu. Lanjut mas. Ini nonton film om. Ya. 72. Karena ada bahasa yang dianggap sopan oleh leluhur yang kemudian dibakukan menjadi mantra lingsir wengi. Jadi bukan memakai bahasa yang bukan di mantra lingsir wengi. Ya itu ada sih memang, ada sastra lingsir wengi memang ada. Tapi ya itu dari yang kita punya ya, tapi itu bukan berarti apa wajib sama tiap orang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya itu tadi, ini dongeng yang dipercaya, jangan dipercaya. Oke lanjut mas. Oke. Slide 73. Tujuannya jelas, agar orang jadi menyadari seberapa penting memahami bahasanya sendiri dan seberapa berharga leluhurnya sendiri. Kalau kita melupakan dengan bahasa kita sendiri, dan itu berarti kita melupakan leluhur sendiri, maka anugerah yang dimiliki leluhur yang sekarang sudah disembunyikan gimana juga nggak akan diberitahukan toh. Karena gimana memberitahukannya, diajak ngomong orang ngerti bahasanya gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau tidak itu bahasa kita sendiri mana gitu. Jadi jangan ngomong kalau apa namanya, oh itu orangnya esensial, boleh lewat waktu COVID kemarin gitu. Bukan pakai bahasanya sendiri, kok orang ngerti bahasanya sendiri kok ngomong esensial barang gitu loh. Ngomong esensial sama apa tuh? Bahasanya satunya nggak tahu orang itu kenapa tuh. Kok yo sing gede negara ini kan dari rakyatnya gede bisa kan bahasanya gede gitu. Bukan pakai bahasa asing gitu. Pakai klaster konflik dan sebagainya. Pakai bahasa sendiri dulu. Jangan pakai bahasanya orang luar. Lanjut mas. Ya. 74. Selain itu, juga agar manusia mau menghormati leluhurnya yang sudah menurunkannya, bahkan yang sudah setara dengan kadewatan.
Itu makanya kan kita punya bahasa sendiri, kita gunakan bahasa sendiri, jangan menggunakan bahasanya orang luar. Walaupun bahasa kita dianggap seperti apa, yang menurut saya yang paling penting itu kita pakai bahasa kita sendiri dulu. Kalau bahasa kita sendiri tidak mengerti ya gimana mau Anda turun. Ya minimal bahasa Indonesia mungkin ya. Ya, jangan pakai nama klaster, pakai nama apa itu esensial. Memang kita itu ngerti ngomong apa gitu loh. Itulah, jadi pakailah bahasa sendiri, jangan bahasa orang lain gitu loh. Oke, lanjut. Oke. 75. Sangat diharapkan oleh leluhur agar anak cucu sanggup membedakan mana yang benar-benar luhur dan mana yang hanya terlihat seolah-olah luhur atau luhur KW. Ya, itu kita harus bisa bedakan sih. Mana yang benar-benar luhur dan mana yang tidak ya. Karena memang saat ini sangat susah sih bedakan di situ. Karena banyak yang bisa mengucapkan dengan kata-kata indah. Nah, tapi kata-kata indahnya itu luhur apa tidak itu harus tahu. Karena jangan terjebak oleh kata-kata indah gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan kata-kata indah ya apa-apa, kita tidak melarang itu. Oh iya, ini cuma dongeng juga ya teman-teman ya, lupa. Oke, kita lanjut. Oke. 76. Sehingga manusia bisa sadar akan posisi dan apa yang diharapkan oleh alam raya dari keberadaan manusia. Itu nggak perlu dijelasin deh, lanjut aja. Oke. Setelah 77, maka dalam kidung lingsir ing wengi diharapkan jangan tidur saat puspa tajem dan agar memperhatikan dewa yang ngangklang jagat membawa bokor kencono. Yang penting itu kan bagaimana kita memperhatikan. Mungkin pertama kali siapa sih anak itu dilihatin doang tuh, ya udah biarin lewat aja gitu. Tapi lama-lama kan pasti nggak tega kan. Kalau terus-terusan tiap hari, tiap kali beliau lewat cuma dilihatin terus, lama-lama pasti akan turun. Ya, pada saat itu mungkin hal-hal yang aneh bisa kita lakukan nantinya. Aja mas. Jadi ini jangan nggak cuma sekali ya. Karena sekali. Jangan malam ini terus besok enggak lagi gitu. Ayo. Setelah 78, agar bisa mendapatkan hadiah dari alam raya yang sudah disiapkan oleh para sang hyang. Ya anggap aja seperti komik buku. Jadi nggak percaya nggak apa-apa. Oh iya. Komik buku tuh tergantung yang buat slide. Jadi jangan dipercaya maksudnya mau komen sama majalah buku. Lanjut mas. Setelah 79, dalam mantra lingsir ing wengi juga sudah ditunjukkan tata cara meminta kepada Sang Hyang agar Sang Hyang yang sedang ngangklang jagat itu berkenaan untuk turun dan memberikan isi dari bokor kencono tersebut. Ada tata cara, dan tata cara itu nggak asal ya. Jadi ya semoga ini dimengerti gitu. Tapi kita tidak bisa mengajarkan karena di sini cuma dongeng gitu. Lanjut. Iya, cuma majalah buku. Oke. Slide 80. Kalau Sang Hyang yang memberi itu, maka akan bebas pajak. Karena Sang Hyang tidak akan membebani kita dengan biaya apapun. Nggak ada PPN ya. Nggak perlu NPWP. Oke mas. Oke, slide 81. Dan negara manapun dengan teknologi apapun tidak akan bisa membebankan pajak atas hadiah dari kadewatan. Karena mereka bingung aja sih. Akhirnya itu nggak bisa diukur pakai pajak ya, karena memang bendanya ada, tapi tidak bisa Nggak ada transaksinya. Nggak ada transaksinya, nggak ada bukti transfernya, nggak ada bukti apa-apanya. Nggak bisa diapresiasi juga. Tapi kalau nggak ada yang lagi gitu. Lanjut mas. Slide 82. Dan dalam sistem perhitungan pajak, pemerintah tidak akan bisa menghitung pajak hadiah dari kahyangan. Ya tapi kalau orang nggak percaya kahyangan ya nggak apa-apa.
katanya pajak pajak buat apa hadiah pun ada om, nggak ada, maksudnya nggak ada. Kalau itu hadiah tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak dari kahyangan juga. Karena teks ya. Karena teks. Apalagi dari kahyangan. Apalagi dari kayangan. Udah banyak nggak ada pajaknya gitu. Oke, lanjut mas. Oke. Slide 83. Karena bagi petugas pajak di zaman yang aneh ini, urusan kahyangan tidak akan bisa dihitung karena dianggap mustahil. Ya kan itu menguntungkan kok bagi orang yang mendapatkan anugerah saat lengsereng wengi atau saat pos tajem. Karena memang dianggap mustahil padahal ada. Lanjut mas. Slide 84. Karena di zaman sekarang ini banyak ajaran yang diubah. Sesuatu yang sederhana akan menjadi sesuatu yang seolah tidak terjangkau. Ya, itu lanjut aja. Oke. Slide 85. Sehingga akan menguntungkan sekali karena hilangnya ajaran membuat manusia menjadi tidak bisa mendapatkan sesuatu dari kahyangan. Dan itu yang tidak bisa dihitung dengan perhitungan di zaman sekarang karena kurangnya perangkat menyan. Ini yang selalu kita usulkan ke teman-teman begitu. Jangan pada percaya pada leluhur dan jangan bangun sang pos tajem. Karena biar kalau ada dewa kakak jagat yang jadi teman saya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada 1000 bokor kencana, 1000 buat kita semua gitu loh. Kan kalau ada 2 jadi 500 gitu ya. Kalau dia bawa duit Rp1.000, berarti kan kalau yang bangun saya doang Rp1.000 dapatnya untuk buat saya atau mas. Tapi kalau Mas Santo itu bangun aku cuma dapat 500. Kalau Arif dapat bangun juga 300. Bagi. Iya, 33 per 3 mas. Mau Vicky bangun Kalau 1000 orang bangun satu. Rp1 mas. Yang worth itu dia bangun dan makanya kita mengusulkan saya jangan pernah bangun satu jam. Enak waktu tidur. Itu tidur biar maksudnya menjaga kesehatan juga ya om ya. Menjaga kesehatan. Biar tidurnya cukup karena kan kata dokter kita tidur 8 jam. Jadi disarankan tidur itu 8 jam. Dan jangan bangun satu jam ya. Lanjut mas. Kita pro kesehatan. Slide 86. Maka kidung lingsir ing wengi memang harus dikembalikan seperti aslinya. Jadi bukan ojo turu sore, tapi ojo turu puspo tajem. Tapi kalau kita mengajarkannya nggak gitu loh mas. Ojo turu pos tajem, ojo tangi pos tajem. Ah iya. Kita mengusulnya itu. Mungkin ini salah ketik kali ya, Mbak. Oh iya. Yang buat om loh, yang buat om. Mending tidur puspo tajem. Wah, wajib tidur pos tajem gitu. Oke, lanjut. Slide 87. Jika beruntung, maka Sang Hyang Ngangklang Jagat akan turun. Dan hal itu akan membuat kita menjadi sangat silau. Ya, karena sinarnya memang gemerlap sekali. Kalau sampai beliaunya mau turun. Lanjut aja, Mas. Slide 88. Sehingga kedatangan Sang Hyang akan membuat kita harus menutup mata karena silaunya cahaya yang dibawa dari kahyangan. Yang jelas posisinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan datang dan tidak menyilau kan berarti bukan Sang Hyang yang turun ya. Harus sampai begini ya. Minimal. Silau beneran, harusnya begitu. Tapi ya saya mengusulkan jangan bangun. Iya karena silau. Bukan saya silau. Oh, karena silau. Kenapa Jo? Buat aku aja. Ayo Mas. Wah, oke. Slide 89. Maka tanda hormat dibakukan oleh leluhur sebagai tanda silaunya melihat sinar dari Sang Hyang dihormati. Kepada orang yang hebat, pada yang mempunyai derajat yang tinggi itu kan punya kekuatan seperti itu kan. Cahaya. Kemudian penghormatannya itu karena harus menutup mata, menutup bagian matanya sebagai ada. Ya gini tapi ya. Ada yang hormat gini. Ayo Mas. Oke. Slide 90. Dan tanda hormat yang menunjukkan silaunya kepada yang dihormati digunakan oleh semua negara di seluruh dunia. Hal ini untuk mengingatkan
akan adanya sesuatu yang dihormati yang bercahaya. Tapi tetap kita menjelaskan tadi ya bahwa sebaiknya itu aja tangi wis kota kaki ya. Tapi aja terus sore kaki nggak apa-apa. Jadi aja tangi wis kota kaki itu kita menunjukkan sekali. Karena ya kesehatan ya, kembali lagi ya. Lanjut Mas. Oke, slide 91. Sinar keemasan biasanya sangat terang dan sangat menyilaukan. Maka para sanghyang akan melakukan beberapa tahapan agar manusia yang akan dituju tidak terkejut. Ya, dimulai dari biar nanti lama-lama biar itu. Karena memang beliau akan memperhitungkan bahwa anak yang didatangin ini nanti malah pingsan atau enggak gitu kan. Jadi Takut nggak lari malah. lari apa enggak gitu. Dan begitu datang, waduh, kabur gitu malah jadi nggak terhormat kan. Kayak juga ada tahapannya tidak langsung datang gitu. Maka ajaran kita Pak Aryo, jangan bangun. Percaya. Bukan jangan percaya, ini jangan bangun. Karena kan kasihan ya Om ya, kalau leluhur udah datang dikasih gopor kencana kabur. Kasihan loh. Sayang. Ini nggak apa-apa. Mending tidur itu. Ada emas gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Slide 92. Tahap berikutnya akan terlihat seperti lampu blitz yang sangat terang dengan ukuran bintang yang tidak wajar. Lalu berkedip seperti lampu blitz bisa sekali ataupun berkali-kali. Nanti ada aturannya itu. Kalau berkedip jalan itu sang yang siapa, dua kali itu siapa itu ada aturannya. Dalam hitung mantra Wisenu itu ada. Tapi ya itu karena berhubungan ini dongeng. Iya, cuma dongeng sih sebenarnya ya. Nah, gitu. Lanjut Mas. Oke. Slide 93. Lalu di lain waktu akan terlihat sebagai cahaya yang berkedip dan lebih mendekat. Terlihat jauh tapi dekat. Tapi kalau dikatakan jauh, terkadang ada di hadapan kita. Dalam bahasa Jawanya itu mungkin menawa cedhak tanpa senggolan, tapi menawa aduh tanpa pangenan gitu. Tapi kelihatan dekat tapi jauh tapi dekat itu loh Mas. Gimana ya jelasinnya? Tapi ya begitu sih. Biar ya. Ya mungkin yang terbaik jangan bangun aja deh. Jadi biar nggak bisa. Ayo Mas. Iya. Slide 94. Bahkan yang aneh, ketika ketutupan mendung pun dengan sangat sadar kita tahu bahwa cahaya itu tetap ada di arah yang biasanya kita perhatikan. Ya, itu tapi tetap saja kita anjurkan supaya jangan bangun guys. Mending jangan dilihat ya. Bingung nanti. Nah, daripada bingung, biar saya aja. Lanjut, Mas. Oke, slide 95. Bahkan terkadang agar yang melihat senang, sering cahaya tadi berpindah tempat hanya supaya bisa diamati. Jadi akan terlihat seperti bintang yang tidak mau kalau kita tidak melihatnya. Dan yang lucu itu kadang-kadang kita menghadap ke timur, cahayanya dari belakang kita, tapi kita bisa tetap tidak kelihatan. Yang dialami oleh Vicky kemarin seperti itu. Ada juga yang di foto terus sudah muncul, ada juga. Kalau di foto baru muncul. Tidak ada. Tempatnya gelap, karena biar di foto baru kelihatan. Tetap wujudnya ya. Tapi kalau enggak ya tidak kelihatan. Ya, tadi ini dongeng. Jangan bangun ya. Makanya jangan bangun pasal takut. Bingung nanti bingung. Oke, lanjut ya, slide 96. Malah sering juga terlihat jalannya zigzag atau kadang jalan lalu mendadak berhenti karena ingin agar bisa terlihat. Jadi sangat terlihat kalau itu bukan satelit, juga bukan asteroid yang sedang lewat. Karena asteroid itu nggak bisa disco gitu loh, nggak bisa gini-gini ya. Bisa gini-gini ya asteroid. Nggak bisa seret, berhenti, terus balik lagi. Tidak atau mundur lagi. Ada tangan. Ada tangan. Oke, slide 97. Bahkan bisa berubah warna dan bisa berjalan maju ataupun mundur.
Jadi sangat jelas kalau itu bukan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang memang mungkin kelap-kelip gitu ya. Merah Satu arah. sama hijau ya, biar merah putih hijau. Merah putih hijau. Apa ada 3 warna itu juga kalau pesawat. Itu juga bisa berubah warna, tapi kalau pesawat kan arahnya gini aja gitu kan. Kayak gini terus gini. Peubah warna yang sering adalah biru, kuning keemasan, hijau, dan putih mengkilat. Ya, tapi ya itu tadi supaya nggak bingung jangan bangun. Ya, oke. Oke, lanjut. Ya. Slide 99. Disinilah sastra gineng saatnya digunakan untuk memohon turunnya Sang Hyang yang sedang ngangklang jagat. Ya itulah. Cuman itu kan sastra gineng itu sastra yang dipakai untuk nyanyuan rawuhnya Sang Hyang. Cuman ya ini apa namanya, karena berhubung ini adalah cerita dongeng maka ya mungkin nggak perlu disiapkan. Ya, ini kan ini kita selevel majalah Google lah. Kita setingkat lah sama majalah Google. Jadi ya gitu. Oke, lanjut. Oke. Slide 100. Karena memang sudah ada kesepakatan di masa lalu bahwa memohon turunnya Sang Hyang itu harus menggunakan sastra gineng. Itu versi Atlantis Research Center ya, jadi tidak wajib dipercaya. Tapi ya kita tadi mengusulkan apa jangan bangun kok, biar nggak lihat sekalian gitu. Iya malah. Lanjut Mas. Oke. Slide 101. Namun tentu yang namanya kata-kata sandi atau mantra itu harus yang benar. Karena apabila salah mengucapkan juga tidak akan ada fungsinya. Apalagi kalau sudah diganti-ganti. Ya seperti misalkan ada namanya Windows diganti dengan kata jendela ya nggak berfungsi kan, artinya sama gitu. Atau misalkan Mas punya komputer diganti passwordnya si Pak Ite gitu, bisa ganti ikan ayam itu juga nggak bisa. Ikan ayam. Ikan ayam tuh baru sama dengan Pak Ite, tapi Pak Ite itu beda tulisan gitu kan. Atau malah Mantra itu belum tentu ada artinya. passwordnya kuda apa gitu, kuda goreng. Bisa digoreng. Udah goreng. Ganti jalan goreng ya bisa. Ya, ya, Mas. Oke. Slide 102. Selain itu, mantra bukan untuk diterjemahkan. Apalagi kalau diganti dengan kata-kata indah. Karena mantra bukan kata-kata indah, juga bukan kata-kata bijak. Dan mantra memang bukan mengajarkan untuk bijaksana. Wah paling nggak benar tuh untuk bijaksananya, karena memang tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan sama sekali. Tidak ada hubungannya, saya tekankan lagi ya, tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan sama sekali kalau mantra itu, karena mantra itu seperti password komputer, karena password komputer itu memang itu kata-kata bijak, kan? Memang ada pas bikin password komputer itu supaya ya supaya orang mengerti kan, kalau bisa mas orang nggak mengerti kan namanya password. Kalau semua nggak ada artinya kan, kata-kata Passwordnya. kata-kata indah dan Sapi terbang, sapi terbang ya, stiker sapi. stiker sapi, apa mau baca. Tergantung yang punya password, yang berhak bikin password gitu kan. Jadi kalau dikatakan bahwa mantra itu bijaksana enggak, itu ya itu beda opinion dengan kita. Nggak tahu lah ya. Nah, tapi itu sebaiknya jangan bangun berkota tajam. Lanjut Mas. Slide 103. Maka leluhur sangat mengharapkan agar anak cucu bisa meraih bintang di langit, supaya kehidupan menjadi lebih baik. Nah itu nanti tata caranya ada di 119 setelah ini kalau nggak salah ya, yang itu serial berikutnya. Jadi ditunggu. Enggak, jangan ditunggu sih. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Lupa. Oke lanjut. Oke. 104. Semoga kidung lingsir ing wengi bisa kembali berfungsi sehingga banyak yang bisa meraih sang bintang. Seharusnya demikian ya, semoga. Tapi
kita mengharapkan jangan. Kenapa? Ya nanti kita aja yang terima, nggak apa-apa kok. Kita ikhlas kok menerima punya Iya, orang. nggak apa-apa. Mewakili itu nggak apa-apa. Mewakili lebih banyak nggak apa-apa. Jangan bangun Pak. Kita biar yang lain tidurnya nyenyak gitu ya, bangun-bangun seger, Biar sehat. sehat, bisa beraktivitas. Gitu. Nah, lanjut Mas. Asik terakhir. Wah, ini bahasanya. Slide terakhir. Ojo turu puspa tajem kaki. Ana dewa ngangklang jagat ngasta bokor kencanane. Sampun ngantos kesiripun kasireping puspa tajem amargi gilangipun kencana. Sampun arsa andamel sungsang bawana balik mring kamulyanipun Tribhuwana. Nah, ini tidak bisa saya terjemahkan karena saya nggak ngerti bahasa itu gitu. Gitu Mas. Jadi saya pikir Bacanya cukup bingung segitu lah. dulu. Nah, sama-sama bingung. Tapi, Yang tapi pada dasarnya jangan bangun puspa tajem ya. iya itu poin penting kayaknya nanti caption IG-nya itu deh. Aku ganti di YouTube. Jangan bangun ya gitu. Terus ini apa namanya? Disclaimer-nya apa harus secara total? Jadi disclaimer secara biasa Atlantis Research Center tidak pernah. oh ya, jadi pertama Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk bertemu dengan leluhur. Jadi jika ada oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center itu maupun itu Mbak Vicky atau mengatasnamakan Om Agung, mengatasnamakan nama aku, Yang Aryo. Eskel gitu, itu ya itu bukan dari kita gitu. Dan juga kalau misalnya ada grup yang mengatasnamakan tim Atlantis Series atau Atlantis Center, kita pun belum ada grup yang ini ya, belum ada grup yang ofisial lah, belum ada grup yang resmi. Jadi bukan dari kita juga. Jadi untuk informasi resmi bisa spam, DM, email, telepon Vicky Ananda. Jadi video call aja malam-malam, Bapak. Bagus. Jadi segera di DM, di spam, enggak gitu. Ya, nanti bangun malam-malam supaya dia nggak bangun puspa tajem. Iya, betul. Oke. Mungkin ini tadi kan sempat ada error ya, ada apa namanya mungkin kesalahan teknis. Sekali lagi kita Iya. di sini dari Madiun. Kita disambut oleh disambut oleh penyanners dari seluruh Jawa Timur. Ini dia semuanya. Halo. Coba. Masih ada di luar juga. Nah, itu ada yang ngumpet juga. Jadi ada yang dari Madiun, ada yang dari Ngawi, dari Ramai sekali ya. Menaners Madiun. Iya. Ini ada naratornya juga sebenarnya di sini tapi bentar lagi sepi angin kayaknya. Bentar lagi sepi angin datang gitu. Jadi pecel Madiunnya juga mantap sekali di sini tadi. Dan mungkin kita sudahi saja ya Om malam hari ini. Jadi sekian episode 108 dengan judul apa tadi judulnya? Wajib turun puspa tajem. Wajib turu puspa tajem kaki. Ya sebenarnya judul aslinya ini ya. Cumloroting Nogro. Cumloroting Lingsir. Lingsir wengi. Jadi ini seri hari ini itu sebenarnya sebagai seri pengantar untuk seri berikutnya. Seri berikutnya itu tentang luar angkasa lah. Kalau kata Mas Nogo, Murcaning, Jagat Alit gitu. Jadi ya sebenarnya nggak usah ditunggu sih, jangan ditunggu ya, tidur aja. Jadi teman-teman sampai jumpa dan salam sehat. Semoga bisa tidur nyenyak malam hari ini. Terutama puspa tajem. Semoga bisa tidur 8 jam hari ini. Jadi sampai jumpa dan salam menyan semuanya. Salam menyan.